Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Otomasi Industri dan PLC ingin mepresentasikan tugas besar kami, yaitu yang berjudul Smart Counting and Packing. Sebelumnya saya sendiri Azrul Nizam dengan NIM D4230122. Saya Galih Kayuwana, NIM D400230097. Saya Dias Eka Mulya Ardiansyah dengan NIM D400230095. Oke, langsung saja kita ke presentasian tugas. Oke, kita langsung ke penjelasan dari FPD-nya langsung di software Zelioso. Yang pertama, kita sebelum menyalakan sistem itu di sini ada set reset. Untuk set reset di sini gunanya untuk menyimpan kondisi sistem ketika on atau off. Jadi langsung saja kita on kan sistemnya. Nah, ketika sistem kita on kan, maka lampu hijau dan conveyor akan otomatis menyala. Kemudian di sini ada counter yang digunakan untuk menghitung jumlah barang yang terdeteksi oleh sensor di sini. Kemudian ada timer. Untuk timer yang di sini itu digunakan untuk menghidupkan pneumatik. Jadi ketika timer ini hidup, maka pada lampu hijau dan conveyor akan otomatis mati. Kemudian ada timer yang kedua. Untuk timer kedua sendiri itu digunakan untuk jeda waktu. Jadi ketika pneumatik setelah mendorong itu akan ada jeda waktu selama 3 detik. Nah, kita langsung saja praktek ketika ada barang terdeteksi. Ini menggunakan sensor proximity. Ketika barang terdeteksi, nah ini counter akan menghitung. Cara melihatnya di sini, ini yaitu baru menghitung 1. Untuk set value-nya itu ada 5. Ini 2. Nah, kemudian ketika sensor mendeteksi, maka lampu kuning akan otomatis menyala. Jadi selama sensor mendeteksi, lampu kuning menyala, dan ketika sensor tidak mendeteksi seperti ini, maka lampu kuning otomatis mati. Sensor mendeteksi barang ketiga, kemudian barang keempat. Nah, kemudian ini barang kelima. Setelah itu pneumatik akan menyala selama 5 detik. Setelah 5 detik, maka sistem akan berhenti sejenak, jeda selama 3 detik. Kemudian lampu hijau dan conveyor akan otomatis menyala lagi. Kemudian di sini untuk bagian PID di sini digunakan untuk mengontrol kecepatan dari motor conveyornya itu sendiri berdasarkan dari jumlah produk yang terdeteksi di atas conveyor. Seperti contohnya di sini, jika kita pada sensor analognya kita inputkan tegangan rendah, yang artinya yang dimana nilai set point-nya itu kecil. Kita coba terlebih dahulu. Nah, saat di tegangan rendah, dia untuk mencapai nilai set point-nya kira-kira lebih cepat mencapai nilai set point. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah mencapai nilai set point, yang artinya saat barang yang terdeteksi di atas conveyor itu sedikit, maka conveyor menjadi lebih cepat. Kemudian saat sensornya kita tambahkan, yang artinya barang yang di atas conveyor itu banyak, kemudian
kita on kan. Nah, di sini terlihat untuk mencapai ke nilai set point dia tuh lebih lama daripada yang sebelumnya. Nah, ini sudah mencapai nilai set point, yang artinya jika ada barang yang di atas conveyor itu semakin banyak, maka kecepatan dari conveyor itu sendiri menurun. Saat barang yang di atas conveyor itu sedikit, maka conveyor berjalan lebih cepat. Kemudian di sini terdapat button dari emergency itu sendiri. Jika dinyalakan, maka semua sistem akan langsung mati dan alarm buzzer menyala. Kemudian di sini ada button stop. Jika button stop ditekan, maka lampu merah langsung menyala dan sistem langsung akan mati. Oke, tadi adalah cara kerja sistem yang kita buat. Jadi untuk kesimpulan dari sistem yang kita buat tadi ialah membuat proses dalam perhitungan dan pengemasan dalam suatu industri itu dapat berjalan secara otomatis. Sedikit campur tangan dari manusia yang membuat barang yang kita itu lebih cepat, lebih akurat, sehingga sesuai dengan SOP yang ditentukan, dan hasil lebih efisien dan maksimal. Juga dalam proses pengerjaan itu lebih efisien, dan keamanan dari produk maupun suatu pekerja itu lebih terjamin dalam proses suatu industrinya. Oke, mungkin itu tadi presentasi dari sistem yang kita buat. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu